Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Apa kabar hari ini semuanya? Baik-baik semuanya? Amin. Haleluya. Baiklah, kita akan beribadah pada hari ini untuk menyatakan kebesaran Tuhan dan ucapan syukur kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan kami merendahkan hati kami di antara sesama kami ya Tuhan. Kami menyatakan bahwa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Bahwa kami ini gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan hari ini kami bersatu hati, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Dan kami siap menerima bagian yang terbaik daripadamu Tuhan, yaitu firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu boleh bekerja sepenuh-penuhnya menjamah setiap hati. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, setiap rumah-rumah di mana tempat kami beribadah saat ini ya Tuhan. Dan kami boleh tenggelam dalam hadirat Tuhan, dan kami percaya dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan kami akan mengalami kebebasan, kelepasan. Dan kami percaya nama-Mu ditinggikan dan bertata di atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami semua siap memuji-muji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Jemaat Tuhan siap memuji Tuhan? Amin. Kita mau nyatakan Dia yang terbesar dan termulia dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hey, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat suara ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kebesaran-Mu ya Tuhan mengatasi langit. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu, sebab nama-Mu itu luar biasa. We want to shout to you, Lord, for your greatness. Your works are marvelous, and our soul knows it very well, oh God. Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all
mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise. Nothing compares to the promise I have in you. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Hari ini kami bisa diberkati dengan kesempatan untuk bisa menerima firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu lah yang mengajar kami, mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, yang menuntun kami dalam kebenaran. Dan firman-Mu lah yang menguatkan kami dalam segala situasi. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, kami siap untuk menerima, dan baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang menerima, kami sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu keluarga Love Church yang diberkati. Apa kabar? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik dan sehat dan tetap bersemangat. Haleluya. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Keluarga Love Church yang diberkati, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema Good Lessons in the Bad Season. Pelajaran yang baik dalam situasi yang buruk. Hari-hari ini semua orang mengalami masalah ketakutan, kecemasan, trauma, kebingungan, sakit, penyakit, ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya. Tapi ternyata bukan cuma kita. Daud pun ternyata ngalamin masalah ini. Bentuknya beda, tapi esensinya sama. Saya mau ajak kita semua buka di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 12. Saya mau bacakan buat kita semua. Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, dan tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam kehidupannya. Bukan cuma kita aja pada saat ini, tapi Daud pada masanya
waktu dia masih jadi raja, dia juga mengalami masa sulit dalam hidupnya. Ternyata masa sulit Daud juga nggak lebih mudah dari kita. Di dalam Mazmur diceritakan bahwa Daud ini mengalami perasaan yang pertama, dia mengalami kesendirian dan kesepian. Yang kedua, dia mengalami kekecewaan. Yang ketiga, dia mengalami kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Dia mengalami kesendirian, kesepian karena apa? Dia harus melarikan diri ke hutan, ke gunung, ke gurun, karena dikejar-kejar oleh Absalom yang akan merebut dia dari tahtanya. Yang kedua, dia mengalami kekecewaan. Kenapa? Kita bisa bayangkan seorang anak yang dari kecil disayang-sayang, ditimang-timang, udah besar mau bunuh bapaknya. Hancur hatinya, kecewa berat. Saya kira orang tua mana yang gak kecewa karena kelakuan anaknya seperti itu. Yang ketiga, dia mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Ketakutan akan keselamatan jiwanya, ketakutan akan keselamatan anaknya, ketakutan akan pertumpahan darah, ketakutan akan masa depannya. Daud dalam keadaan depresi pada waktu itu, dan dia mengalami trauma yang tidak mudah untuk dihadapi. Tapi hari ini kita bisa melihat, kalau kita pelajari Daud, kita bisa melihat bahwa Daud bisa mengatasi semuanya itu dengan beberapa hal. Hari ini kita mau lihat bagaimana Daud bisa terlepas dari masalahnya. Di Mazmur 63 ayat 1 katakan begini, Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, langkah pertama yang Daud lakukan adalah apa? Dia introspeksi dirinya. Saudara, persoalan itu kadang-kadang muncul bukan cuma dari luar, tapi persoalan itu muncul karena persoalan yang kita buat sendiri. Daud sadar waktu itu bahwa dia sedang jauh dari Tuhan. Apa yang Daud lihat di dalam dirinya? Yang pertama, dia lihat bahwa dia ada dalam masalah besar. Dia ada di padang gurun. Ini raja, Bapak Ibu. Raja itu harusnya ada di istana, bukan di padang gurun. Dia seperti presiden. Presiden itu harusnya ada di istana negara. Dia atur semua pegawai-pegawainya, menteri-menterinya, staf angkatan bersenjata, kepolisian, dan lain sebagainya. Dia atur semua, kasih tugas. Bukannya ada di padang gurun. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang saat ini sedang ada di padang gurun? Padang gurun kesedihan, padang gurun stres, padang gurun ketakutan, padang gurun sakit penyakit. Semua itu bisa terjadi, kenapa? Karena mereka sedang tidak dekat dengan Allah. Saudara, bukankah orang yang dekat dengan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan, Tuhan bisa jauhkan dia dari ketakutan. Takut wajar, tapi hidup dikuasai oleh ketakutan itu yang gak wajar. Karena ketakutan itu adalah roh. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membawa damai sejahtera, kekuatan, dan semangat. Yang kedua, apa yang Daud lihat dari waktu dia introspeksi dirinya? Ternyata dia memiliki kerinduan besar. Dia ingin berada dekat dengan Allah. Ayat 2 katakan begini, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Amin. Waktu Daud lihat ke dalam, walaupun saat itu dia merasa jauh dari Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan muncul keinginan hatinya, kerinduan hatinya yang begitu menggebu untuk mau dekat dengan Tuhan. Saudara, inilah istimewanya Daud. Ketika Daud introspeksi dirinya ke dalam, walaupun dia saat itu jauh dari Tuhan, tapi di saat yang bersamaan muncul kerinduannya untuk kembali kepada Tuhan. Ini diungkapkan dalam kata-kata dengan kalimat, Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus yang tiada berair. Saudara, ini langkah yang tepat. Ketika kita mengalami kekeringan rohani seperti Daud, mari kita cari Tuhan sebelum kita terjerumus lebih dalam dan tidak ada jalan kembali.
Lalu apa artinya mencari Tuhan? Yang pertama, mencari Tuhan berarti berusaha menjalin keintiman pribadi dengan Tuhan. Investasikan waktumu. Melalui apa? Melalui doa, melalui baca firman, melalui praise and worship, melalui persekutuan dengan Tuhan. Buat keintiman dengan Tuhan itu terjalin. Charge hidupmu dengan charger yang daripada sorga. Handphone saudara kalau nggak dicas mati. Roh dan jiwamu kalau nggak dicas pasti lobat. Roh dan jiwamu itu ngecasnya nggak bisa ke listrik, tapi harus ke sorga. Kenapa? Karena yang menciptakan kita adalah Allah. Dia yang harus cas hidup kita. Engkau nggak bisa cas hidupmu sendiri. Engkau harus cas hidupmu ke sorga. Yang kedua, mencari Tuhan berarti minta Tuhan isi kekosongan hidup kita. Saudara, di dalam kehidupan manusia, di dalam diri manusia, ada satu rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Orang tidak akan pernah menemukan kedamaian, damai, sukacita, ketenangan, ketentraman sebelum rongga itu diisi. Dan rongga itu hanya bisa diisi oleh Roh Allah, nggak bisa yang lain. Michael Jackson bilang begini, "There's a place in your heart and I know that it is love." Ada satu tempat dalam hati kita, satu rongga dalam hidup kita yang menjadi tempat untuk love. God is love. Saudara boleh isi dengan mobil mewah, saudara boleh isi dengan harta depositomu yang begitu banyak, saudara bisa isi dengan berbagai macam kesenangan. Tapi sebelum engkau isi hidupmu dengan Roh Allah, engkau tidak akan pernah mengalami kebahagiaan sejati, damai sejahtera sejati, sukacita sejati, ketentraman pribadi sejati. Engkau tidak akan pernah mengalami. Yang kedua, apa yang Daud lakukan setelah dia introspeksi dirinya atau lihat ke dalam? Yang kedua adalah Daud pandang ke atas. Dia pandang Tuhan. Di ayat 2 sampai ayat 6, dia lihat betapa manisnya Tuhan, betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Apa yang Daud lihat? Yang pertama, dia rasakan kasih setia Tuhan yang besar di ayat 3. Kenapa harus kasih setia? Karena kasih tanpa kesetiaan percuma. Buat apa kasih tapi nggak ada setia? Banyak orang yang setia tapi tidak punya kasih. Banyak orang yang berkata aku mengasihi engkau tapi engkau nggak setia. Kasih itu pasti setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Kenapa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, dia rasakan apa? Dia rasakan persekutuan yang indah bersama Tuhan. Ini hebatnya Daud. Sekalipun saat ini dia sedang dalam keadaan tidak baik, waktu dia mau kembali kepada Tuhan, karena dia punya dasar begitu intens dengan Tuhan, maka dia bisa merasakan kembali bahwa tangan Tuhan menuntun dia kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beda dengan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara, seorang pengkhotbah membagi orang Kristen dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Kristen KTP. KTP Kristen, ke gereja nggak pernah. Ya mungkin ke gereja setahun sekali, waktu Natal. Setelah itu tenggelam kembali. Yang kedua, Kristen ateis. Kristen ini tetap beribadah, tapi rohnya mati. Mereka aktif, mungkin aktif dalam aktivitas gerejawi, mungkin aktif dalam pelayanan, tapi dosa jalan terus. Tidak ada buah-buah roh keluar dari hidupnya. Hidupnya sangat duniawi. Hidupnya jadi hamba uang. Dan hidupnya munafik. Ini Kristen ateis, saudara-saudara. Saudara, sebetulnya orang ateis itu beriman. Kenapa beriman?
Karena jelas dia beriman bahwa Tuhan gak ada. Dan dia hidup seolah-olah Tuhan gak ada. It is true. Karena dia memang yakin bahwa Tuhan gak ada. Dia beriman Tuhan gak ada. Tapi yang bingung apa? Orang Kristen atau orang beragama, dia percaya bahwa Tuhan ada, tapi dia hidup seolah-olah Tuhan gak ada. Ini bingung. Sebetulnya yang ateis yang mana? Yang beragama yang mana? Kita nggak ngerti. Banyak orang Kristen ngaku kalau ditanya, kenal Tuhan? Kenal Yesus? Oh kenal. Saya kenal, masa nggak kenal Yesus? Ya. Tapi Alkitab bilang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-4, ya kita baca ya. Dan inilah tanda-tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Haleluya. Saudara, makanya kita nggak boleh GR. Kita sok yakin bahwa, oh kita kenal Yesus, oh kita melayani Yesus. Tapi kalau hidupmu nggak punya ketaatan kepada firman, Alkitab bilang kamu nggak kenal Tuhan. Dan kalaupun kamu bilang bahwa kamu kenal Tuhan, Alkitab bilang kamu itu pendusta. Dan ini kebenaran firman. Yang ketiga, kelompok Kristen yang ketiga, Kristen rohani. Nah ini Kristen yang seperti ranting yang menempel pada pokok anggur. Ini Kristen yang bersedia bayar harga. Kristen yang bersedia untuk sangkal diri pikul salib. Ini Kristen yang setiap hari berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini Kristen yang setiap hari berusaha untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan Daud adalah tipe yang ketiga. Saudara dan saya tipe berapa? Saya nggak tahu. Yang ketiga, apa yang Daud lakukan? Setelah dia pandang ke dalam, pandang ke atas, dia pandang ke belakang. Di ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara, tengok ke belakang bukan berarti kita mundur. Tengok ke belakang untuk melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. 1000 hari Tuhan sudah tolong setiap hari dalam kehidupan kita. 100.000 hari ke depan, kalau saudara dan saya masih andalkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan lakukan hal yang sama untuk saudara dan saya. Apa yang Daud lihat pada masa lalunya di ayat ke-7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan sepanjang kawah malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, dan tangan kananmu menopang aku. Daud melihat yang pertama, Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Yang kedua, Tuhan menuntun hidupnya. Yang ketiga, Tuhan menjadi kekuatan dalam hidupnya. Waktu Daud lihat ke belakang, ternyata dia diingatkan akan hal-hal itu. Yang keempat, apa yang Daud lakukan? Pandang ke dalam, introspeksi. Pandang ke atas, dia melihat betapa ajaibnya Tuhan. Pandang ke belakang, dia melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Dan yang terakhir, dia pandang ke depan. Waktu dia pandang ke depan, dia melihat bagaimana Tuhan akan menolong hidupnya. Di ayat 10-11 katakan begini, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang dan akan menjadi makanan anjing hutan. Daud diberikan visi oleh Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan menolong dia. Yang kedua, bagaimana musuh-musuhnya diserahkan pada kuasa pedang atau dibidasakan. Bukan oleh tangan Daud, tapi oleh tangan Tuhan yang bekerja. Haleluya. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana hari ini Daud menyelesaikan persoalannya. Ada 4 step yang menjadi pelajaran buat kita pada masa yang buruk. Yang pertama, Daud pandang ke dalam. Bagaimana Daud introspeksi diri. Apakah hari ini kita jauh dari Tuhan? Apakah hari ini kita sedang hidup mendukakan hati Tuhan? Segera kembali kepada Tuhan. Yang kedua, pandang Tuhan.
yang tidak terbatas. Dan dia mampu lakukan apapun dalam hidupmu. Yang ketiga, pandang ke belakang. Lihat bagaimana Tuhan pelihara hidupmu dengan luar biasa. Yang keempat, pandang ke depan. Optimis menghadapi segala pertempuran, menghadapi segala permasalahan. Haleluya. Kalau hari ini ketakutan, kecemasan, kekhawatiran mencengkeram hidup kita, mari belajar dari Dia. Mazmur 118 ayat 6 katakan begini, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Saudara, sebagai penutup, saya mau sampaikan sama saudara semua bahwa orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia tidak pernah takut menghadapi apapun juga, termasuk menghadapi kematian. Tapi orang yang tidak takut Tuhan, dia pasti akan banyak takut, khawatir, cemas menghadapi apapun juga. Saudara, hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita hidup takut akan Tuhan. Karena waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengar firman, mereka boleh diperbaharui oleh Tuhan. Hidup mereka boleh mengalami terobosan. Kalau hari ini ada banyak yang dicengkram oleh ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan angkat, Tuhan jamah mereka, urapi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kebangunan rohani kembali, dan kembali intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hamba berdoa buat setiap keluarga besar Love Church, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menyaksikan firman ini. Bapak berkati mereka, rumah tangga mereka, kehidupan suami istri mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, bahkan masa depan mereka. Bentengi semua keluarga Love Church dari terpapar virus yang berbahaya dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membentengi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Dan kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat Ibu Eni Zifki yang kami kasihi. Bapak, kami percaya penuh bahwa sejauh ini Tuhan sudah tolong, dan kami percaya pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi terus-menerus. Dan kami percaya bahwa Ibu Eni disembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Waktu kami berdoa, mujizat Tuhan terjadi atas Ibu Eni. Juga saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mungkin terpapar virus, mungkin ada di rumah sakit, mungkin sedang dalam keadaan menderita. Bapak, hamba berdoa, di dalam nama Yesus, Engkau menolong melawat mereka. Untuk pemerintahan Indonesia, dari presiden sampai wakil-wakil dan semua stafnya Tuhan, buat mereka boleh bekerja dengan baik dan takut akan Tuhan. Buat setiap hal-hal yang merongrong negara ini, yang membuat negara ini sulit, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan melindungi Indonesia, Tuhan mengasihi Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari angkat tangan kita, kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Buka hati kita untuk kita mau menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati, melindungi, dan mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya, amin.